Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para bapak, para ibu, dan juga anak-anakku yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena semata-mata atas nikmat, atas rahmat, atas taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita semua bisa berkumpul di sini. Kita bisa berkumpul di sini bukan karena kita soleh atau solehah, bukan karena kita pintar, bukan karena kita hebat, tapi hakikatnya semata-mata karena Allah berikan kita taufik. Nah, kita di sini sama-sama berkumpul pertama untuk belajar. Ini sama-sama saya juga belajar, maka kita saling sharing ilmu, dan juga kita saling munasahah, saling menasihati, dan juga saling menjalin ukhuwah. Minimalnya, andaikan apa yang saya sampaikan jenengan tidak pahami, andaikan kita tidak mendapatkan ilmu apa-apa pada hari ini, minimal kita mendapatkan ukhuwah, mendapatkan tali persaudaraan yang lebih erat lagi. Atau mungkin kalau ada yang tes, atau mungkin kalau ada yang baru kenal, maka mendapatkan saudara yang baru. Dan salam serta salam semoga terlimpah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga beliau, beserta para sahabat beliau, dan juga orang-orang yang mengikuti sunnah atau tuntunan beliau hingga akhir zaman kelak. Dan semoga kita termasuk di antara mereka. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, saya senang sekali bisa hadir di sini menemani jenengan sekalian di pagi hari ini yang cerah ini, alhamdulillah, di hadapan para dokter-dokter anak. Saya sebagai seorang bapak yang punya anak, ya tentunya sangat senang sekali kepada bapak ibu sekalian. Bapak ibu sekalian adalah orang-orang yang sangat-sangat dibutuhkan oleh para orang tua. Dibutuhkan ilmunya, dibutuhkan curhatannya, dibutuhkan bimbingannya. Maka saya sangat senang sekali, dan saya butuh belajar banyak mungkin dari bapak ibu sekalian, bagaimana merawat anak, bagaimana memperhatikan kesehatan anak, atau mungkin juga bagaimana mendidik anak. Maka pertama saya sangat senang sekali bisa hadir di tengah-tengah jenengan semua, alhamdulillah. Dan pada kesempatan pagi hari ini saya ingin membahas sebuah tema yang sangat-sangat relate dengan profesi seorang dokter, profesi jenengan sekalian, yaitu tentang tawakal. Ini tema yang sangat-sangat relate, sangat-sangat erat hubungannya dengan profesi seorang dokter. Kenapa? Karena di luar sana banyak orang yang mereka pertama, di sisi lain mereka tawakal kepada dokter. Mereka tawakal kepada dokter. Kalau bukan karena jenengan dok, saya tidak akan sembuh. Nah, ini tawakal kepada dokter. Dan ngapunten, ini keliru. Tapi di sisi sebaliknya ada orang yang tidak mau usaha, Pokoknya saya tidak mau berobat misalnya, saya tidak mau melakukan usaha apa-apa, nanti juga sembuh sendiri. Nah, ini juga keliru. Nah, maka perlu kita jelaskan bagaimana konsep tawakal yang benar, agar tidak tawakal kepada dokter, tapi juga tidak meninggalkan usaha. Nah, sehingga ini tema yang sangat-sangat relate, sangat-sangat korelatif sekali dengan profesi seorang dokter. Maka semoga Allah Ta'ala mudahkan kita untuk bisa membahasnya. Dan nanti juga akan kita bahas sedikit tentang
Bagaimana sih hukum berobat dalam Islam? Dan ini dibahas oleh para ulama panjang lebar sebetulnya, hukum tadawi, hukum berobat. Dan masih ada kaitannya juga dengan masalah tawakal. Jadi Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, tawakal. Apa sih tawakal itu? Tawakal secara ringkasnya artinya adalah bergantungnya hati. Tawakal itu bergantungnya hati. Disebutkan oleh seorang ulama bernama Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Jami' Al-Ulum Wal-Hikam. Beliau mengatakan tawakal artinya sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah Ta'ala. Benar-benar bergantung secara totalitas, secara tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Bergantungnya hati secara sidqun, secara tulus, secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala fi istijlabil masalihi wa daf'il madarri. Untuk mengharapkan maslahat-maslahat dan untuk menghindarkan diri dari mudarat, dari bahaya. Maka tawakal itu bergantungnya hati kepada Allah secara total. Al-Jurjani dalam kitab At-Ta'rifat, beliau mengatakan tawakkul huwa athiqatu bima indallahi wal ya'su amma fi aidin nas. Tawakal artinya percaya dengan apa yang ada di sisi Allah dan tidak terlalu berharap dengan apa yang ada di tangan manusia. Tawakal artinya percaya dengan apa yang ada di sisi Allah. Artinya percaya Allah akan kasih saya, percaya Allah akan tolong saya, percaya Allah akan kasih solusi, yakin. Sedangkan kepada bantuan manusia, kepada apa yang ada di tangan orang lain, maka kita tidak terlalu berharap. Nah, ini tawakal. Maka kalau dua definisi ini kita pahami, maka kita akan paham tawakal itu adalah amalan hati. Ya, tawakal itu letaknya di hati. Ini suatu hal yang abstrak. Tawakal itu abstrak, tidak kelihatan. Karena tawakal adalah amalan hati. Kata kuncinya adalah bergantungnya hati kepada Allah atau percaya dengan apa yang ada di sisi Allah. Itu kata kunci dari tawakal. Dan tawakal adalah perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah, Allah Ta'ala katakan wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hendaknya kepada Allah sajalah kalian bertawakal kalau kalian benar-benar adalah orang yang beriman. Surat Al-Maidah ayat 23. Nah, di sini bentuknya perintah, fatawakkalu, bertawakallah. Maka tawakal itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimat-kalimat di dalam Al-Qur'an, Bapak Ibu sekalian, perlu diperhatikan. Yang bentuknya perintah beda dengan yang bentuknya sekedar khobar. Khobar itu informasi. Kalau bentuknya khobar, maka itu boleh dilakukan, boleh tidak pada asalnya. Tapi kalau bentuknya perintah, hukum asalnya wajib dilakukan. Makanya dalam ilmu ushul fikih ada kaidah al-aslu fil amri lil wujub. Hukum asal perintah hukumnya wajib. Sedangkan di sini Allah Ta'ala perintahkan fatawakkalu, bertawakallah kalian kalau benar-benar kalian beriman. Di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala ceritakan tentang Nabi Musa. Wa qala Musa ya qaumu in kuntum amantum billahi fa'alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Nabi Musa mengatakan kepada kaumnya, wahai kaumku, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah, maka wajib bagi kalian untuk bertawakal kepada Allah kalau kalian benar-benar orang-orang yang muslim. Surat Yunus ayat 84. Maka ini juga menunjukkan bahwasanya tawakal itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita wajib bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajib untuk menggantungkan hati kita dalam semua urusan
hanya kepada Allah. Ketika kita keluar rumah, contohnya saya keluar rumah, tadi saya cerita tentang kecelakaan yang baru terjadi di Bogor, truk Pertamina menabrak beberapa pengguna jalan, 10 orang meninggal. Ya, semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa mereka dan merahmati mereka. Amin ya rabbal alamin. Dan itu jalan yang dulu sering saya lewati, karena saya tadi sudah disebutkan asli dari Bogor. Jalan itu sering saya lewati dulu untuk antar jemput anak sekolah. Jadi saya sendiri punya perasaan yang saya merasakan apa yang mereka rasakan, kan jalan sering saya lewati. Nah, ketika kita keluar rumah, maka di luar rumah tentunya ada probabilitas, ada kemungkinan terjadi hal-hal seperti itu. Walaupun waliyadzubillah, semoga Allah Ta'ala melindungi kita semua dari semua bentuk mara bahaya. Nah, ketika kita keluar rumah, bentuk tawakal adalah kita katakan, ya Allah, saya ingin keluar rumah. Apakah saya nanti selamat ataukah saya tidak selamat, saya serahkan kepada Engkau. Saya percaya Engkau akan melindungi saya. Saya percaya dengan perlindungan-Mu ya Allah. Nah, ini bentuk tawakal kepada Allah. Makanya ketika kita keluar rumah, kita dianjurkan untuk membaca doa keluar rumah. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Dengan nama Allah, ya Allah, aku bertawakal kepadamu. Tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali atas izin-Mu. Itu maknanya. Minimalnya keluar rumah membaca bismillah, itu saja. Kalau misalnya nggak hafal doa tadi, baca bismillah cukup. Bismillah artinya dengan nama Allah saya keluar rumah, seperti itu. Bismillah, dengan nama Allah saya keluar rumah. Semoga Allah melindungi, semoga Allah jaga saya. Nah, ini bentuk tawakal. Mau saya kecelakaan, mau saya selamat, saya serahkan kepada Allah. Dan saya yakin Allah lindungi saya. Ini bentuk tawakal ketika keluar rumah. Ketika misalnya mengobati pasien, ya, dengan para dokter tentu akan sering menghadapi kegiatan mengobati pasien. Ketika menemukan pasien yang gawat misalnya, maka tawakal kepada Allah, ya Allah, pasien ini nanti sembuh atau tidak hasilnya saya serahkan kepada-Mu ya Allah. Yang penting saya akan berusaha semaksimal saya, hasilnya saya serahkan kepada-Mu ya Allah. Ini bentuk tawakal ketika mengobati pasien. Atau tawakal ketika berobat. Ya Allah, saya sakit, qadarullah. Saya akan berusaha untuk berobat. Nanti apakah saya sembuh atau tidak, saya serahkan kepada-Mu ya Allah. Allah, Engkaulah yang maha penyembuh, seperti itu. Ini bentuk-bentuk tawakal. Nah, maka sekali lagi wajib kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apa korelasi antara tawakal dan usaha? Apa korelasi antara tawakal dan usaha? Sebelum kita jelaskan, ada 4 golongan atau 4 golongan manusia dalam masalah korelasi antara tawakal dan usaha. Yang pertama adalah orang yang bergantung pada sebab secara total, bergantung pada usaha secara total. Dia tidak memiliki iman sama sekali kepada Allah. Jadi dia meyakini apapun yang terjadi ini karena saya. Allah tidak ada campur tangannya. Nah, maka ini keyakinan orang-orang Mu'tazilah, namanya sekte Mu'tazilah, dan juga yang diyakini oleh orang-orang komunisme, orang-orang komunis, dan juga orang-orang ateis. Ya, ini imannya atau keyakinannya orang-orang Mu'tazilah. Mu'tazilah ini sering disebut aqlaniyun, pemuja akal, atau orang-orang komunis, atau orang-orang ateis, atau orang-orang materialistis. Materialistis itu orang-orang yang punya keyakinan bahwasanya yang harus kita yakini adalah yang nampak saja.
Ya, dia tidak meyakini yang gaib. Nah, ini model keimanan orang-orang demikian. Mereka menyandarkan kepada usaha secara total. Tidak ada keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang-orang yang meninggalkan usaha secara total. Gak mau usaha, gak mau mengambil sebab, gak mau mengusahakan faktor-faktor yang bisa mewujudkan apa yang kita ingin dapatkan. Kemudian mereka katakan, saya serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini namanya tawakal yang diyakini oleh orang-orang tasawuf. Ini tawakal yang diyakini oleh orang-orang tasawuf. Dan mohon maaf, ini pun keliru. Yang ketiga, orang yang berkeyakinan bahwa sebab dan usaha tidak ada pengaruhnya. Sebab dan usaha dilakukan, tapi sebetulnya tidak berpengaruh kepada hasil. Yang ini merupakan tawakal yang diyakini oleh orang-orang Jabriyah dan juga orang-orang Asy'ariyah. Jadi mereka punya konsep tawakal seperti ini. Kalau kita misalnya ini contoh kasus kecil ya. Kalau kita ingin nyalakan api, ya, kalau kita ingin nyalakan kompor, maka kita butuh korek. Kompornya kompor sumbu. Maka perlu ada usaha dengan menyalakan korek apinya ditempelkan ke sumbu, maka akan nyala. Jadi usahanya adalah menyalakan korek, hasilnya adalah kompor nyala. Tapi konsep tawakalnya orang-orang Jabriyah dan Asy'ariyah adalah bahwasanya kita nyalakan korek ini tidak ada pengaruhnya kepada nyalanya kompor, tapi hanya kebetulan saja. Kebetulan ketika nyalakan korek dan kebetulan ketika koreknya ditempelkan, kebetulan nyala. Nyalanya bukan karena kita tempelkan korek, bukan. Tapi karena kebetulan saja. Contoh yang lain, misalnya minum kopi, saya pecandu kopi. Kalau ingin matanya melek, ya, nggak ngantuk, minum kopi. Ya, jadi usahanya adalah minum kopi, hasilnya matanya melek. Nah, kalau konsep tawakalnya Asy'ariyah, mereka mengatakan mata melek, ya, kemudian badan seger, itu bukan karena minum kopi, tapi kebetulan saja. Kebetulan ketika minum kopi, kok kebetulan matanya melek, tapi tidak ada korelasi. Dan yang keempat adalah tawakal dalam konsep akidah Ahlus Sunnah. Itu mereka mengatakan bahwasanya sebab dan hasil atau usaha dan hasil ada korelasinya. Kita tawakal harus ada usaha, harus mengambil sebab, dan itu ada korelasinya antara hasil dan sebab. Namun tetap saja yang menentukan hasil adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang sering kita dengar dari simbah-simbah kita, bahwasanya manusia hanya bisa berencana, namun yang di atas yang menentukan. Nah, ini konsep tawakal yang betul. Sudah betul sebetulnya. Jadi tawakal dalam konsep akidah Ahlussunnah adalah kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mudahkan kita, Allah akan tolong kita, Allah akan berikan apa yang kita inginkan, tapi kita tetap usaha. Tetap ada usaha, mengambil sebab, mengusahakan faktor-faktor. Dan faktor-faktor ini berpengaruh kepada hasil, berpengaruh. Tapi bukan yang menentukan. Usaha ini bukan yang menentukan, tapi ada pengaruhnya. Yang menentukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini konsep tawakal yang betul. Ya, ini konsep tawakal yang betul, bahwasanya kita wajib gantungkan hati kepada Allah. Kita yakini Allah yang memberikan, Allah yang memudahkan, Allah yang menolong, Allah yang menentukan, tapi harus ada usaha. Dan usaha ini punya pengaruh kepada hasil. Namun hasil ini yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tawakal tidak lepas dari adanya usaha.
Dan saya akan jelaskan tiga kaidah konsep tawakal, atau tiga kaidah dalam masalah tawakal dalam konsep akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang pertama adalah bahwasanya tawakal tidak boleh meninggalkan usaha. Ya, orang yang bertawakal kepada Allah bukan berarti ya sudah, saya serahkan semua urusan kepada Allah, saya tak rebahan di rumah. Orang ingin cari nafkah, ingin cari harta, dia katakan saya serahkan masalah nafkah, masalah harta kepada Allah, tak rebahan di rumah, nggak apa-ngapain, nanti juga datang sendiri. Maka ini keliru. Yang namanya tawakal itu harus disertai dengan usaha. Dalam bahasa para ulama memang ada beberapa perbedaan. Sebagian ulama mengatakan usaha adalah rukun dari tawakal. Sebagian ulama mengatakan usaha adalah kewajiban setelah tawakal. Namun ini perbedaan ungkapan saja. Namun intinya sama. Ada yang mengatakan usaha adalah rukun dari tawakal. Artinya kalau tidak usaha maka tawakalnya tidak sah. Ada yang mengatakan usaha adalah kewajiban setelah tawakal. Jadi tawakal dulu baru setelah itu usaha. Namun ini perbedaan ungkapan saja, intinya sama. Intinya harus ada usaha. Dalam hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tilawat haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasan wa taruhu fitaman." Lau annakum tawakkaltum, andaikan kalian tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, maka Allah akan berikan kalian rezeki sebagaimana Allah berikan rezeki kepada burung. Yang taghdu khimasan, burung itu setiap pagi pergi terbang, khimasan dalam keadaan perutnya kosong, lapar. Wa taruhu bitana, dan pulangnya dalam keadaan perutnya sudah penuh. Hadis riwayat Ibnu Majah dan hadisnya sahih. Maka burung itu nggak sekolah, burung itu nggak kuliah kedokteran, burung itu nggak kuliah sama sekali, nggak sekolah sama sekali, tapi nggak pernah khawatir terhadap nafkah, nggak pernah khawatir terhadap makan dia hari ini. Dia tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Pergi perut kosong, tapi pulang perut sudah penuh. Padahal ini burung, tidak dikasih akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada orang yang dia dikasih akal oleh Allah, manusia dikasih akal oleh Allah, apalagi dia sekolah, apalagi dia kuliah, apalagi dia kuliahnya kedokteran, apalagi kedokteran anak, kok dia khawatir sama rezeki, maka kalah sama burung. Makanya saya sama santri-santri saya sampaikan, jangan katakan cari kerja susah. Ya, jangan bilang cari kerja susah, Ustaz. Saya nganggur, Ustaz, cari kerja susah. Maka saya katakan, dari mana cari kerja susah? Cari kerja gampang, ada 1001 pekerjaan di sekeliling kita, banyak sekali. Jadi ojek online, jualan baju, jadi tukang parkir, jualan koran, jualan air mineral, macam-macam kerjaan. Ada ribuan kerjaan yang bisa dilakukan. Yang itu bisa untuk mencari nafkah, untuk mencari penghasilan sehari-hari. Kalau jenengan cari kerjanya inginnya yang harus begini, harus begitu, ya susah memang. Harus di ruangan ber-AC, harus gajinya minimal 5 juta, harus pakai komputer, ya kalau itu memang susah. Tapi kalau cari kerjaan, judulnya cari pekerjaan, yang penting kerja, yang penting dapat penghasilan banyak sekali. Maka jangan sampai kalah sama burung. Kita dikasih akal, bahkan punya skill,
punya kemampuan, punya kecerdasan kok mengatakan cari kerja susah, nggak mau kerja, malas-malasan, rebahan. Maka ini tidak layak. Kemudian dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, qala rajulun, ada seseorang yang berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, u'alliquha, ya, ketika dia membawa onta, ya, dia membawa onta, kemudian dia masuk ke Masjid Nabawi. Ya, kemudian dia tanya, ya Rasulullah, u'alliquha wa tawakkal wa atawakkal au atliquha wa atawakkal. Ya Rasulullah, saya bawa onta. Onta ini saya ikat, kemudian saya biarkan atau saya ikat, kemudian saya tawakal, ataukah saya biarkan saja? Jadi seolah-olah ini tanya kepada Rasulullah, Rasulullah, apakah tawakal itu dengan cara saya biarkan saja onta saya tidak diikat, kemudian saya tawakal kepada Allah? Apakah demikian? Ya. Jadi Bapak Ibu, onta itu mahal, nih. Onta itu mahal, sekitar 40-50 juta zaman sekarang. Ya. Jadi bayangkan, bawa onta nggak diikat itu seperti bawa uang 50 juta kemudian ditaruh di depan rumah begitu saja. Ya, maka apakah tawakal seperti itu? Uang 50 juta biarkan aja ditaruh di depan rumah, nggak usah dibawa masuk, nggak usah dijaga, kemudian tawakal kepada Allah. Maka Nabi menjawab, a'liqha wa tawakkal. Kata Nabi, ikat ontamu baru kamu bertawakal. Hadis riwayat At-Tirmidzi, hadisnya hasan. Maka Nabi di sini mengajarkan tawakal itu disertai dengan usaha. Ya, tidak sekedar tawakal saja, percaya kepada Allah tanpa ada usaha, tanpa ada mengambil sebab. Namun harus disertai dengan sebab. Walaupun tadi para ulama mengatakan itu rukun dari tawakal atau kewajiban dalam tawakal. Dan orang yang ngakunya bertawakal tapi dia tidak melakukan usaha, maka tawakalnya kurang, tawakalnya cacat, tawakalnya rusak. Tidak disebut dengan orang yang bertawakal. Jadi keliru kalau ada orang mengatakan tawakal yang tinggi adalah orang yang benar-benar percaya kepada Allah kemudian tidak usaha. Ini keliru. Ini bukan tawakal tinggi, justru ini tawakal yang cacat. Ya, saya yakin misalnya Allah akan berikan rezeki kepada saya, berikan nafkah kepada saya, tapi nggak kerja, nggak ada usaha. Ya cuma diam di rumah, main HP misalnya, atau rebahan, atau cuma tengok kesana kemari nggak jelas, tapi yakin Allah akan kasih rezeki. Maka ini bukan tawakal tinggi, tapi ini tawakal yang cacat, tawakal yang kurang. Tawakal yang benar, tawakal yang tinggi adalah yakin kepada Allah. Allah akan berikan, Allah akan tolong, tapi disertai dengan usaha. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari dari Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Abbas mengatakan, kana ahlul Yamani yahujjuna wa la yatazawwadun. Dahulu orang-orang Yaman itu negara di selatannya Arab Saudi. Kalau orang haji kan ke Mekah, nanti Yaman itu ada di selatannya Mekah. Dan jaraknya jauh, dari Mekah ke Yaman jauh. Kalau naik pesawat kira-kira 2 jam perjalanan. Kira-kira 2 jam perjalanan. Nah maka orang-orang Yaman ini zaman dahulu gak ada pesawat, itu ke Mekah bisa 1 bulanan. Orang Yaman ketika berhaji ke Mekah tidak bawa bekal. Wa yaquluna nahnu al-mutawakkilun, dan mereka mengatakan alasannya kami tawakal saja. Ya, jadi dari Yaman ke Mekah 1 bulan perjalanan itu nggak bawa makanan, nggak bawa minuman, nggak bawa harta, dan mereka kami tawakal sajalah.
fa idza qadimu Makkatan sa'alun nas. Namun ternyata ketika sudah sampai Mekah untuk haji, ternyata di sana mereka minta-minta, ya, mengemis kepada manusia, kepada orang-orang. Maka fa'anzalallahu ta'ala, Allah pun turunkan ayat, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Hendaknya kalian berbekal, fa tazawwadu. Jadi Allah menegur orang-orang Yaman ini, kok kalian pergi haji nggak bawa bekal, alasannya tawakal. Itu salah. Kata Allah, fatazawwadu, bawa bekal untuk di perjalanan, bawa makanan, bawa minuman, bawa uang untuk nanti mencari makanan di tempat tujuan. Bawa bekal. Namun memang sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Nah, maka konsep tawakal tanpa usaha sudah Allah kritik sejak zaman dahulu. Sudah Allah tegur, sudah Allah koreksi. Konsep tawakal tanpa ada usaha, itu konsep yang tidak benar. Ini kaidah yang pertama, bahwasanya tawakal itu wajib disertai dengan usaha. Kaidah yang kedua, wajib kita berusaha setelah tawakal, walaupun usaha tersebut kecil. Walaupun usaha yang kita lakukan itu nampaknya kok hampir tidak mungkin gitu ya, hampir mustahil, walaupun kecil, tetap kita ambil usaha itu. Walaupun nampaknya kok ini bukan solusi, nampaknya ini masih jauh dari ekspektasi, tetap kita usahakan. Dalam hadis Nabi mengatakan, li ayyabdu ahadukum fayaqtiba ala dhahrihi fayatasaddaqu bihi wa yastaghni bihi minan nas khairun lahu min ayyas'ala rajulan. Kalau seseorang laki-laki, dia bisanya pagi hari pergi mencari kayu bakar, kemudian dia bopong, dia panggul kayu bakar tersebut, kemudian dia jual di pasar dan dia gunakan hasilnya untuk bersedekah dan menafkahi keluarganya. Maka itu khairun lahu, itu lebih bagus bagi dia daripada dia minta-minta. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Maka kata Nabi, kalau seseorang bisanya kerja, bisanya cari nafkah dengan cara jual kayu bakar, yang mana jual kayu bakar itu kecil penghasilannya, mungkin untuk bisa kaya raya dari jualan kayu bakar itu kemungkinannya mungkin 0, sekian persen. Tapi kalau itu yang bisa dilakukan, lakukan. Untuk kecil, itu lebih bagus daripada dia minta-minta. Seperti kisahnya Maryam. Kisahnya Maryam, Allah ceritakan dalam Al-Quran. Maryam itu ibunya Nabi Isa alaihissalam, Maryam binti Imran. Maryam itu ketika hamil Nabi Isa alaihissalam, ketika itu musim panas, sehingga gersang, sehingga haus, lapar. Maryam dalam keadaan haus, lapar. Kemudian tentunya Maryam mencari makan. Maka dalam keadaan seperti itu sudah hamil, kemudian lapar, haus, makanan tidak ada, Allah perintahkan Maryam. Ya, di dalam Al-Quran surat Maryam Allah Ta'ala katakan, wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlah. Wahai Maryam, tendanglah pohon kurma. Huzzi, tendang, bijid'in nakhlah, pohon kurma. Tusaqit ilaihi rutaban janiyya. Nanti akan jatuh kepadamu kurma-kurma yang matang, yang masak. Bayangkan, pohon kurma ibu-ibu, pohon kurma itu besar. Ya. Mungkin di sini sudah ada yang naik haji, ya, sudah ada yang ibu haji, pak haji, atau ada yang sudah pak umroh, bu umroh. Ya. Sudah ada yang pernah ke sana, melihat pohon kurma itu bagaimana besar. Kalau seorang laki-laki yang kuat, yang kekar badannya itu goyang-goyang pohon kurma, belum tentu jatuh kurmanya. Karena pohon kurma itu kan apa ya? Kurma itu kan buahnya bertandan-tandan, ya, apa namanya?
bukan seperti buah apel, enggak, yang gampang jatuh, buah jambu, enggak. Tapi dia akan berkelompok, nggak mudah jatuh, kecuali harus pakai pisau, ya. Kemudian digaruk gitu, baru jatuh. Nah, laki-laki saja sendiri yang tidak, laki-laki yang tidak hamil, kekar badannya, dia menggoyang-goyang pohon korma sepenuh tenaga, nggak mungkin jatuh, ya, hampir mustahil, ya, untuk menjatuhkan korma. Ini Maryam yang dia sedang hamil dan dia wanita, yang dia dalam kondisi lemah juga lapar. Tentunya kalau nendang pohon kurma secara nalar itu nggak akan jatuh kurma itu. Mau ditendang kayak apapun nggak akan jatuh. Tapi Allah Ta'ala telah perintahkan untuk melakukannya. Sebagai apa? Sebagai bentuk usaha. Yang penting ada usaha. Walaupun usaha itu kecil, probabilitasnya kecil, cuma 0, sekian. Tapi kalau itu yang bisa dilakukan, ya sudah, lakukan. Ya, nanti sisanya Allah yang tolong. Yang penting ada usaha. Ini luar biasa, ini pelajaran yang luar biasa. Jadi lakukan usaha, ambil sebab setelah tawakal, walaupun usaha tersebut kelihatannya kecil. Ya. Mungkin misalnya ada di antara Bapak Ibu sekalian atau di antara saudara kita yang terlilit utang, misalnya ratusan juta rupiah, ya. Terlilit utang ratusan juta rupiah atau mungkin miliaran. Kalau mengandalkan gaji dokter anak, ya, kira-kira cepat atau lama Pak nyaur utangnya? Saya kurang tahu nih. Dokter anak sebulan berapa gajinya Pak? Nah, mungkin dia mikir, wah kayaknya kalau mengandalkan gaji dokter anak kok susah nih untuk nyaur utang. Ya, maka lakukan usaha, lakukan upaya, walaupun kelihatannya kecil, walaupun kelihatannya mustahil. Ya, apapun, misalnya ya sudah saya jualan online, atau ya sudah saya jualan kuliner, misalnya jualan nasi kuning, atau apa. Walaupun kelihatannya kok dari keuntungan jualan online, jualan nasi kuning, atau dengan ditambah gaji dokter anak, kok lama ini untuk nyaur utang? Gak apa-apa. Kalau itu yang bisa dilakukan, lakukan. Dan tawakal kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dari usaha ini untuk bisa nyaur utang. Jadi lakukan. Jangan terpikir untuk mencari jalan pintas. Wah nih, utang ratusan juta, gaji dokter anak sekian, ini kayaknya kok nggak mungkin ya. Sudah saya nyari hutang riba misalnya. Atau tak korupsi aja, atau tak nipu orang untuk dapat uang. Nah, ini jangan cari jalan pintas. Tapi tawakal kepada Allah dan lakukan usaha, walaupun usaha itu kelihatannya kecil. Kemudian kaidah yang ketiga dalam masalah tawakal adalah jangan tawakal kepada sebab, jangan tawakal kepada usaha. Contohnya, kalau seseorang kerja di kantor, dia punya atasan, yang mana atasan dia inilah yang memberikan dia gaji. Maka tetap dalam masalah harta, dalam masalah nafkah, kita tawakal kepada Allah. Jangan tawakal kepada atasan. Jangan katakan, kalau bukan karena atasan saya nggak punya apa-apa. Kalau bukan karena atasan saya nggak dapat gaji. Kalau bukan karena kantor saya ini, saya nggak bisa hidup. Jangan katakan seperti itu. Ini tawakal kepada atasan namanya. Tawakal kepada kantor. Tapi sejatinya semua yang kita dapatkan, gaji, uang dan macam-macam, dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha Kuasa untuk mendatangkan sebab-sebab yang lain. Jadi atasan, kantor itu hanya 1-2 sebab saja. Yang mana sebab-sebab yang lain banyak. Kalau misalnya atasan kita memecat kita, atau kantor kita bangkrut misalnya, apakah hidup kita berakhir? Kan enggak. Ya, kalau atasan kita memecat kita atau kantor bangkrut, Allah Maha Kuasa untuk menjadikan sebab-sebab yang lain sebagai sebab rezeki kita. Jangan anggap ini satu-satunya sebab, ini satu-satunya yang memberikan saya rezeki. Enggak.
Jangan tawakal kepada sebab, tapi tawakal hanya kepada Allah semata. Ya, makanya dari dalam surah Al-Maidah Allah Ta'ala katakan, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hanya kepada Allah lah hendaknya kalian bertawakal kalau kalian benar-benar beriman. Hanya kepada Allah, tidak boleh tawakal kepada sebab. Dan ini yang banyak terjadi, ya, termasuk dalam masalah kedokteran. Ya. Jadi banyak pasien tawakal kepada dokter. Aduh dok, kalau bukan karena jenengan saya tidak akan sembuh. Nah ini, kalau bukan karena jenengan anak saya nggak sembuh. Ini nggak boleh. Tawakal kepada dokter nggak boleh. Dan dokter harus mengedukasi, Bu, jangan bilang seperti itu. Saya cuman berusaha. Kami para dokter hanya salah satu sebab saja. Allah kalau ingin sembuhkan langsung bisa, Bu. Ya, Ibu tidur malam dalam keadaan sakit, pagi-pagi tahu-tahu sudah sembuh, bisa. Ya, kami hanya salah satu sebab saja. Dan ada sebab-sebab yang lain, ada faktor-faktor yang lain. Maka jangan tawakal kepada kami, jangan tawakal kepada dokter, tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan manfaat dari tawakal banyak sekali. Di antaranya, kalau orang itu bertawakal dengan sebenar-benarnya tawakal, maka semua yang dia inginkan pasti akan didapatkan. Ini rahasia dari tawakal. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala katakan, wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang tawakal kepada Allah, pasti Allah akan cukupkan. Di dalam surat Al-Falaq ayat ketiga. Dalam surat An-Nisa, wa tawakkal 'ala Allahi wa kafa billahi wakila. Dan tawakallah kepada Allah, dan cukuplah bagi Allah, dan cukuplah bagi kalian Allah sebagai penolong, sebagai wakil. Surat An-Nisa ayat 51. Maka ini ayat-ayat menunjukkan bahwasanya kalau kita tawakalnya benar-benar totalitas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, benar-benar tawakal yang benar kepada Allah, pasti Allah akan berikan apa yang kita inginkan. Pasti Allah akan cukupkan apa yang kita butuhkan. Al-Imam Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala mengatakan, at-tawakkal 'ala Allahi min a'dhamil asbabil lati tutlabu biha al-hawaiju. Tawakal kepada Allah adalah sebab yang paling besar untuk terwujudnya berbagai hajat-hajat. Fa innallaha yakfi man tawakkala 'alaihi. Karena Allah pasti akan mencukupkan orang-orang yang tawakal kepada Allah. Pasti. Jadi tawakal adalah kunci terwujudnya hajat. Apa yang kita inginkan, kuncinya adalah tawakal. Namun masalahnya tawakal ini berat, susah. Ya kita tuh sering tawakal kepada sebab. Jadi kita punya anak misalnya, tahun depan mau masuk kuliah. Butuh uang sekitar misalnya 25 juta masuk dokteran misalnya, atau mungkin 50 juta. Biasanya yang terbesit dalam benak kita, gampang, ada tabungan. Nah, kita tawakal kepada tabungan. Tahun depan kita butuh uang untuk anak sekolah, anak kuliah. Yang terbesit dalam benak kita, gampang, ada tabungan kok. Tawakal kepada tabungan. Jarang sekali dalam kita terbesit, insya Allah Allah bantu, insya Allah Allah cukupkan. Jarang. Padahal andaikan kita tawakal dengan benar, Allah akan cukupkan. Tapi kalau kita tawakal kepada tabungan, bisa jadi tabungan kita dihack. Saya kuliah di ilmu komputer, Bu. Jadi jangan macam-macam nanti saya hack, Bu. Jadi kalau kita tawakal kepada tabungan, nanti bisa jadi tabungan itu dilikuidasi. Bisa jadi dihack sama hacker, langsung hilang saldonya, atau ATM-nya dicuri orang, habis. Kalau kita tawakalnya kepada tabungan. Tapi kalau kita tawakal kepada Allah, Allah cukupkan pasti. Jadi tawakal adalah kunci terwujudnya hajat-hajat. Namun masalahnya di kita, seringnya kita sulit untuk tawakal kepada Allah
kita banyaknya tawakal kepada sebab. Maka hendaknya kita terus mengecek hati kita, dan terus seperti ini banyak-banyak berkumpul dengan teman-teman yang baik, teman-teman yang mengingatkan kepada Allah, sehingga nanti kita otomatis akan banyak tawakal kepada Allah. Ya, kalau kita sering bergaul dengan teman-teman yang mengingatkan kepada Allah, ya nanti insya Allah kita akan sering tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak tawakal kepada sebab. Kemudian tawakal kepada sebab itu juga termasuk kesyirikan. Kalau seorang tawakal kepada sebab itu salah, itu keliru, dan juga termasuk kesyirikan. Rasulullah SAW bersabda, "Man 'allaqa tamimatan faqad asyraka." Barang siapa yang memakai jimat, memakai azimat, maka dia telah melakukan kesyirikan. Hadis riwayat Imam Ahmad dan hadisnya sahih. Dalam lafaz yang lain Nabi mengatakan, "Man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi." Siapa yang memakai sesuatu sebagai jimat, maka dia akan tawakal kepada jimat tersebut. Hadis sahih riwayat An-Nasa'i. Maka kalau orang pakai jimat, baik dia meyakini Allah yang memberikan dia keselamatan atau jimat ini yang memberikan dia keselamatan, dua-duanya termasuk syirik. Namun kalau dia meyakini jimat ini yang memberikan saya keselamatan, kalau saya nggak bawa jimat keluar rumah, saya pasti celaka karena jimat inilah yang memberikan saya keselamatan, maka ini namanya syirik akbar. Yang ini bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Tapi kalau orang pakai jimat, dia meyakini ini cuma usaha kok, yang memberikan keselamatan itu Allah, maka ini tetap syirik, tapi syiriknya syirik asghar, tidak mengeluarkan dari Islam. Karena dia mengatakan tadi secara umum, "Man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka." Siapa yang pakai jimat secara umum, maka dia telah melakukan kesyirikan. Maka walaupun dia berkeyakinan, oh ini cuma usaha. Ini banyak orang-orang yang memakai jimat gelang, maupun jimat kalung, maupun jimat yang dipasang di dompet, maupun jimat yang dipasang di batu akik atau yang lainnya. Ketika dinasihati, jangan pakai jimat loh, ini syirik loh. Oh ini kan cuma usaha. Iya, walaupun cuma usaha tetap kesyirikan. Walaupun cuma usaha tetap kesyirikan. Karena yang termasuk tawakal kepada sebab. Tapi tawakal kepada sebab tidak termasuk syirik akbar, namun termasuk syirik asghar, syirik kecil. Dan dalam Islam, sebab yang boleh diambil, usaha yang boleh dilakukan itu tidak lepas dari dua kemungkinan. Sebab, mengambil sebab itu hanya dua bolehnya. Pertama, sebab syar'i. Yang kedua, sebab qadari. Sebab syar'i adalah sebab atau usaha yang didasari oleh dalil, walaupun tidak masuk nalar kita. Yang penting ada dalilnya. Contohnya Nabi mengatakan dalam hadis Bukhari Muslim tentang madu, atau dalam Al-Quran Allah Ta'ala katakan fihi shifa'un linnas. Madu adalah di dalam terdapat shifa'un linnas, pengobatan atau obat bagi manusia. Maka walaupun kita nggak menemukan bukti ilmiahnya atau tidak masuk nalar kita tetap wajib yakini madu adalah bahan yang mengandung obat di dalamnya, walaupun harus dengan cara dan dosis yang benar. Kemudian Allah Ta'ala katakan bahwasanya orang yang beristighfar, yursil alaihim midrar, Allah akan kirimkan kepada dia midrar, hujan yang banyak, dan Allah akan berikan amwalin wa banin, Allah berikan harta dan anak yang banyak karena sebab istighfar. Jadi istighfar mendatangkan hujan, kesuburan, mendatangkan anak, mendatangkan harta. Walaupun kita nggak bisa menalar gimana kok orang istighfar bisa dapat harta. Tapi ini sebab
sebab syar'i. Ya. Allah Ta'ala katakan wasta'inu bisabri wassalah, mintalah tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Gimana kok sholat bisa datangnya pertolongan? Ini kan gak masuk nalar kita, tapi ini ada dalilnya. Maka ini boleh diusahakan. Ini sebab yang pertama yang syar'i. Yang kedua, sebab yang qadari. Itu sebab yang dibuktikan dengan bukti ilmiah. Bahwasanya paracetamol ini bisa meredakan demam. Ini minum paracetamol adalah sebab untuk meredakan demam atau meredakan rasa sakit. Betul tidak, Pak? Nah, maka ini ada buktinya. Ada penelitiannya, ada jurnalnya, ya, sudah dibuktikan. Maka boleh mengatakan bahwasanya paracetamol ini bisa meredakan demam dan boleh diusahakan. Atau misalnya untuk menyalakan api menggunakan korek api. Ini sudah dibuktikan bahwasanya kalau kita ingin nyalakan api harus dengan sebab, dengan usaha menyalakan korek. Kemudian koreknya ditempelkan ke tempat apinya akan nyala. Ini sudah dibuktikan, makanya boleh diusahakan. Nah, kalau tidak termasuk sebab syar'i dan tidak termasuk sebab qadari, maka itu tidak boleh. Contohnya jimat tadi, jimat. Orang pakai jimat, dia berkeyakinan akan mendatangkan keselamatan. Maka kita tanya, ada enggak sebab syar'inya, ada enggak dalilnya? Bahwasanya kalau pakai gelang ini, pakai gelang jimat, kemudian nanti akan selamat. Enggak ada dalilnya. Kemudian ada enggak hasil penelitiannya? Ada di jurnal apa? Mana, siapa yang meneliti siapa? Bahwasanya orang pakai jimat akan selamat. Enggak ada. Maka nggak boleh, ya, maka ini tidak diperbolehkan. Maka silakan kaidah ini jenengan terapkan kepada semua bentuk-bentuk pengobatan. Ada misalnya pengobatan ceragem, ya, ada pengobatan katanya giok, ya, batu giok elektromagnetis, nopo giok berenergi apa, silakan. Kalau ada dalilnya, silakan lakukan. Kalau tidak ada dalilnya, maka ada enggak penelitian ilmiahnya? Ya, tapi harus penelitian yang valid. Ini bukan pseudoscience, ya, bukan sekadar cuman etok-etok ilmiah saja, padahal dicek nggak ada. Tapi harus benar-benar valid. Ini penelitiannya diteliti oleh ilmuwan ini dan ini valid. Maka silakan kalau ada digunakan batu giok atau ceragem atau apa. Tapi kalau tidak ada, maka tidak boleh. Ya, semacam batu ponari. Nah, apa sudah ada yang meneliti batu ponari? Ini kandungannya apa? Gitu ya. Kemudian ada di jurnal apa? Kalau tidak ada, nggak boleh pakai yang seperti itu. Ini bisa terjerumus ke dalam kesyirikan tadi. Walaupun bisa masuk ke syirik akbar atau bisa masuk ke syirik asghar. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, tentang hukum berobat. Jadi para ulama sebenarnya membahas secara panjang lebar tentang hukum tadawi, hukum berobat. Dan ini saya kira perlu jenengan pahami sebagai dokter. Yaitu para ulama khilaf tentang hukum berobat. Ada dua pendapat secara umum. Pendapat yang pertama, berobat itu hukumnya mubah. Ya, mubah artinya boleh. Kalau boleh berarti kalau nggak berobat juga nggak apa-apa. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Dan ini pendapat jumhur ulama. Ini pendapat mazhab Hanafi, pendapat mazhab Maliki, dan pendapat mazhab Hambali. 3 mazhab mengatakan berobat itu mubah saja. Dilakukan yang monggo, nggak berobat pun nggak apa-apa. Di antara dalilnya sebetulnya banyak, saya sebutkan yang paling jelas saja gitu. Sebuah hadis dari diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Atha bin Abi Rabah yang mengatakan Ibnu Abbas berkata kepadaku, "Ala urika imra'atan min ahlil jannah."
Ya. Ibnu Abbas mengatakan, maukah aku tunjukkan kepadamu wanita penghuni surga? Qultu bala, kata apa? Iya. Qala hadhil mar'atu as-sauda atat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalat inni asra'a, atau ini asra'u wa ini atakasyaf. Di antara wanita penghuni surga adalah seorang wanita berkulit hitam. Al-mar'atu sauda, wanita berkulit hitam. Dia pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini asra'u, saya terkena penyakit semacam epilepsi. Jadi asra' itu penyakit yang dimana ketika kambuh itu dia akan kejang-kejang, kemudian tidak sadar, kemudian mengeluarkan air liur, kira-kira seperti epilepsi, ayam. Dan ini atakasyaf, dan ketika saya kejang-kejang, aurat saya kelihatan Rasulullah. Qala fad'u Allah li, kata wanita ini, ya Rasulullah, tolong doakan saya supaya sembuh. Jadi ada wanita yang dia punya penyakit epilepsi, dan dia punya dua masalah ketika pertama masalahnya sakitnya, yang kedua masalahnya ketika kejang-kejang auratnya kelihatan. Kemudian dia minta kepada Rasulullah untuk didoakan agar sembuh, karena dia tahu Rasulullah doanya makbul. Qala, maka Nabi bersabda, in syi'ti sabarti walakil jannah, wa in syi'ti da'utallaha ayyu'afiyaka. Nabi menjawab, perhatikan jawaban Nabi. Saya berikan kepada engkau dua pilihan, wahai wanita. Yang pertama, kalau engkau sabar, engkau tetap sakit, tapi engkau sabar, maka engkau akan masuk surga. Atau pilihan yang kedua, saya akan doakan engkau dan engkau akan sembuh. Pilih tetap sakit tapi masuk surga, ataukah pilih saya doakan nanti sembuh. Faqalat asbiru, kata wanita tersebut, kalau gitu saya pilih sabar saja Rasulullah. Gak apa-apa saya sakit, gak apa-apa saya gak sembuh, yang penting saya masuk surga. Kita masuk surga gara-gara pahala sabar, gitu ya. Faqalat inni atakasyaf Allah li alla atakasyaf. Namun masih ada satu problem lagi Rasulullah, yaitu saya ketika kejang-kejang saya terlihat auratnya. Maka tolong doakan saya agar ketika saya kejang saya tidak terlihat auratnya. Itu saja. Ya, maka fada'alahu, Nabi pun doakan. Ya, sampai sini hadisnya, hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Maka perhatikan ya, ini ada wanita sakit, tapi sama Rasul dikasih pilihan mau sembuh atau nggak sembuh. Ternyata dia memilih untuk nggak sembuh, nggak apa-apa. Ini menunjukkan berobat tidak wajib. Kalau seseorang tetap memilih sakit dan dia memilih hanya berdoa kepada Allah, itu pun tidak mengapa. Sebagaimana wanita ini. Dan ini pendapat jumhur ulama, pendapat mayoritas ulama. Pendapat yang kedua, berobat hukumnya mustahab, hukumnya dianjurkan. Artinya kalau orang berobat dapat pahala, dia berobat untuk mengobati penyakitnya dapat pahala. Kalau yang pendapat pertama tadi, kalau dia berobat mubah, artinya perkara biasa saja, nggak dapat pahala, nggak dapat dosa. Tapi kalau pendapat yang kedua, berobat mendapat pahala. Dan ini pendapat mazhab Syafi'i. Di antara dalilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha khalaqad da'a wad dawa'a fatadawu ya ibadallah wala tadawu bil haram." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan penyakit dan Allah juga ciptakan obatnya. Maka berobatlah wahai manusia, namun jangan berobat dengan yang haram. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan hadisnya hasan. Di sini Rasulullah perintahkan tadawu ya ibadallah. Berobatlah.
Kembali ke kaidah yang tadi saya sebutkan di awal, kalau ada perintah, hukum asalnya wajib ya, atau sunnah. Dan di sini perintah di sini nilainya sunnah. Perintah di sini nilainya sunnah, tidak wajib. Maka menunjukkan bahwasanya berobat hukumnya sunnah atau mustahab, dianjurkan. Ini pendapat Syafi'iyah dan juga pendapat jumhur dari salafus saleh, dan juga dikuatkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala. Jadi ada dua pendapat. Berobat hukumnya mubah, boleh-boleh saja, tidak pun tidak apa-apa. Dan yang kedua hukumnya mustahab, dianjurkan. Maka kalau kita lihat dua pendapat ini, tidak ada ulama yang mewajibkan ya. Tidak ada ulama yang mewajibkan berobat. Hanya berputar antara mubah atau sunnah, mubah atau dianjurkan saja, tidak ada yang mewajibkan. Namun ulama sepakat kalau dalam kondisi darurat, kondisi terancam nyawanya, maka ketika itu baru wajib untuk berobat. Ya, Allah Ta'ala katakan wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kalian jerumuskan dari kalian kepada kehancuran. Wala taqtulu anfusakum, jangan kalian bunuh dari kalian sendiri. Ya, kalau misalnya orang kecelakaan di tengah jalan, waliyadzubillah, amin ya. Kecelakaan di jalan, keluar darah banyak, maka itu wajib berobat. Jangan katakan, berobat hukumnya mubah, saya nggak berobat, jangan. Atau orang yang mau nolong, jangan tolong mas, tanya dulu nih, dia yakinnya apa, berobat mubah apa, tidak. Ini wajib diobati. Kalau sudah kecelakaan, keluar banyak darah, terancam nyawanya, maka wajib diobati. Hukumnya ini sepakat ulama. Dalam kondisi normal tadi, maka ada khilaf apakah mubah atau sunnah. Tapi dalam kondisi darurat, nyawa terancam, maka wajib diobati. Nah, maka sekali lagi para ulama mengatakan berobat antara mubah dan mustahab, sehingga para dokter harus memahami hal ini. Dan para dokter hendaknya mengedukasi bahwasanya kalau pasien ingin berobat, monggo berobat ke saya, monggo, nggak berobat nggak apa-apa, dan insya Allah tetap bisa sembuh gitu. Jangan mengatakan kamu kalau ingin sembuh ya berobat sama saya. Nah, jangan. Tapi edukasi bahwasanya saya cuma sebab, saya dokter cuma sebab, salah satu sebab saja. Dan di luar sana banyak sebab-sebab yang lain yang mungkin Allah jadikan sebab untuk kesembuhan orang ini. Jadi jangan memaksa atau jangan mengatakan harus berobat atau harus berobat sama saya. Dan bisa jadi Allah sembuhkan dengan cara lain, bukan dengan cara berobat. Ya, mungkin dia minum air putih, air putih biasa tapi sembuh nyata. Allah jadikan air putih sebagai sebab kesembuhan dia. Atau tidur, dia sekedar tidur malam, pagi-pagi sudah sembuh. Allah jadikan tidurnya dia sebagai sebab, sangat mungkin sekali. Ya, jadi perlu disadari bahwasanya di luar sana banyak sebab-sebab yang lain yang bisa jadi Allah jadikan hal tersebut sebagai sebab kesembuhan. Tidak harus melalui tangan dokter, tapi dokter salah satu sebab. Jadi boleh berobat ke dokter. Bahkan para ulama senantiasa memotivasi umat untuk berobat ke dokter. Ya. Para ulama ini ulama yang lurus, ulama yang benar. Mereka memotivasi umat untuk berobat ke dokter, bukan ke dukun, ya, bukan ke pengobatan-pengobatan yang tidak jelas, namun memotivasi untuk berobat ke dokter. Bahkan ya, sampai-sampai di kitab-kitab adab seperti Ta'limul Muta'allim, seperti kitab Tadhkiratus Sami, ini kitab-kitab yang membahas adab. Di sana disebutkan ilmu yang wajib kifayah adalah ilmu kedokteran. Hukumnya wajib kifayah. Wajib kifayah itu kalau satu daerah, satu negeri nggak ada yang belajar kedokteran, maka satu negeri berdosa. Sampai seperti itu ilmu kedokteran. Ketika sudah ada yang belajar sebagian, maka yang lain hukumnya sunnah untuk belajar kedokteran. Ilmu kedokteran punya peran yang besar di pandangan para ulama. Sampai-sampai
dikatakan sebagai ilmu yang wajib kifayah. Kalau ilmu komputer, kalau ilmu arsitek, ilmu tata boga nggak sampai seperti itu. Tapi ilmu kedokteran sampai disebut sebagai ilmu yang fardu kifayah. Nah, jadi para ulama memotivasi umat untuk belajar kedokteran dan untuk berobat ke dokter. Kemudian konsep dalam berobat itu bukan yang penting sembuh, ya. Dan ini insya Allah para dokter sekalian sudah sangat-sangat ngotot, sudah sangat-sangat paham. Bahwasanya bukan yang penting sembuh tapi prosesnya. Karena sembuh gak sembuh di tangan Allah. Tapi yang penting prosesnya betul. Jangan mencari cara yang instan. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, Abdullah bin Mas'ud ketika pulang ke rumah menyampaikan hadis kepada istrinya. Bahwasanya barusan Nabi bersabda, "Innar ruqa wa tamaima wa tiwalata syirkun." Wahai istriku, tadi Nabi ngendiko, Nabi bersabda bahwasanya jampi-jampi, jimat-jimat dan pelet-pelet semuanya adalah kesyirikan. Maka istrinya Abdullah bin Mas'ud yang dengar hadis ini langsung terperanjat, kaget. Wah, apa benar suamiku seperti itu? Lah kenapa? Kata istrinya Abdullah bin Mas'ud, saya baru pulang dari dukun Yahudi. Karena kan baru tahu ya, ternyata kok jampi-jampi, pelet ternyata syirik. Sebelumnya belum tahu. Saya baru pulang dari dukun Yahudi. Kata Abdullah bin Mas'ud, kenapa kok ke dukun segala? Tadi mata saya berkedut, matanya bergetar. Ya, dan ini biasa ya, mata bergetar, tapi bergetar lama berjam-jam, nggak berhenti. Aneh. Karena aneh, mata saya berkedut terus, maka saya pun datang ke dukun Yahudi. Kemudian sama dia dijampi-jampi, di komat kamit, dikasih mantra-mantra, kok berhenti, sembuh. Ternyata kata jenengan, Nabi mengatakan ini syirik. Nah gimana? Maka kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, wahai istriku, innama dzaka amalus syaitan. Wahai istriku, kamu sedang dipermainkan sama setan. Jadi yang membuat matamu bergetar-getar itu setan. Ketika kamu datang ke dukun, ya dukun itu temannya setan. Maka dukun tinggal bilang, setan udah berhenti, setan udah stop. Maka setannya stop menggetar-getarkan, mengedut-ngedutkan mata istrinya Abdullah bin Mas'ud. Maka sembuh, kelihatannya sembuh, padahal itu cuma dipermainkan sama setan. Ya, maka walaupun sembuh tetap disalahkan oleh Abdullah bin Mas'ud karena caranya salah, pergi ke dukun. Maka ini mengajarkan kepada kita bahwasanya berobat itu konsepnya bukan yang penting sembuh, bagaimanapun caranya yang penting sembuh, enggak seperti itu. Ya, makanya para ulama punya kaidah al-ghayah la tubarrirul wasilah. Tujuan tidak menghalalkan segala cara. Gitu. Makanya dalam ilmu kedokteran juga mungkin kalau orang ingin cepat sembuh ada jalan pintasnya, mungkin pakai morfin, mungkin pakai narkotika, mungkin pakai ganja, cepat sembuh. Tapi kan nanti ada efek sampingnya. Tapi kan lebih berbahaya. Tapi itu bukan proses yang benar. Maka sama dalam agama pun demikian. Berobat itu bukan konsepnya yang penting sembuh, bukan. Nanti datang ke dukun ya, atau nanti pakai sihir, atau pakai santet, atau pakai teluh, atau pakai lain-lain dengan alasan yang penting sembuh. Buktinya sudah banyak yang sembuh. Nah ini kan banyak ya, orang membenarkan sebuah metode pengobatan dengan modal testimoni. Sudah banyak kok yang sembuh. Nah, itu tetangga saya kemarin kesana sembuh, cuma berdasarkan testimoni ya. Dokter kuliah berapa tahun Pak? S1 4 tahun ya. Terus ditambah koas 2 tahun, ditambah spesialis 4 tahun ya. Berarti 6 tambah 4 10 tahun. Belum tadi kalau tambah konsultan. Itu kuliah selama itu kalah dengan perkataan kemarin tetangga saya ke sana.
bubrah semua ya. Dokter yang pengalamannya sekolahnya sudah 10 tahun lebih kalah sama dukun dengan modal kemarin tetangga saya ke sana sembuh. Ini kan nggak make sense sama sekali kan. Maka jadi berobat itu bukan yang penting sembuh. Kata seorang ulama bernama Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, akidah kita lebih utama, lebih penting daripada kesehatan. Akidah, iman itu lebih penting daripada kesehatan. Lebih mending kita sakit atau kita mati daripada akidah kita rusak. Gak apa-apa kita sakit, yang penting akidah aman. Jangan sampai datang ke dukun berobat, akidah kita rusak, kita memang sembuh misalnya, sembuh tapi akidah rusak. Daripada kayak gitu, mendingan kita sakit terus sampai mati, tapi iman tetap aman, akidah tetap aman. Akidah lebih penting, lebih utama daripada kesembuhan. Maka sekali lagi, berobat itu konsepnya bukan yang penting sembuh, tapi yang penting kita menjalani proses berobat dengan benar. Masalah sembuh tidak sembuh, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan, yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang keliru dari saya sendiri saya mohon maaf. Dan ini ada tanya jawab, Pak. Kita persilahkan jika ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Monggo. Kalau ngantuk terus itu obatnya kemana ya? Biasanya ibu, monggo Bu. Nanti. Gimana pakai mic atau pakai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana supaya kita menghindari kita tawakal pada sebab gitu ya. Jadi misalnya tadi anak sekolah tadi, sebenarnya itu kan bentuk usaha kita ya untuk saya menabung dan sebagainya. Bagaimana supaya usaha kita itu, maksudnya kita nggak jadi tawakal dengan sebab, tapi kita kan juga harus mempersiapkan gitu ya. Nah, jadi itu gimana caranya? Apakah kita perlu ikrar gitu ya? Apa sebelum itu ya kita nabung ini ya Allah, apakah ada seperti itu atau bagaimana? Kemudian ada yang mengatakan bahwa usaha habis itu tawakal. Apakah benar begitu atau tawakal itu sebenarnya dari awal sebelum kita berusaha? Mungkin itu saja. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan bagus sekali. Bagaimana caranya supaya kita tidak tawakal kepada sebab? Minimalnya dua. Pertama, banyak-banyak berdoa kepada Allah, banyak-banyak minta tolong kepada Allah. Yang mana dengan kita minta tolong kepada Allah, kita mengikrarkan diri kita ini lemah. Kita ini makhluk yang lemah, gak bisa apa-apa. Andaikan Allah inginkan nikmat yang kita miliki hilang. Andaikan Allah Ta'ala takdirkan, Allah Ta'ala tetapkan kita lumpuh, kita lumpuh. Andaikan Allah jadikan kita gak bisa apa-apa, kita lemah. Maka dengan kita banyak berdoa, kita otomatis mengikrarkan diri kita ini lemah di hadapan Allah, Allah yang maha besar. Jadi doa itu yang banyak, doa itu yang sering. Sebagaimana kata Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Aisyah mengatakan, mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun itu sekedar tali sendal yang putus. Tali sendal putus, minta kepada ya Allah, tali sendal saya putus, gantilah dengan yang lebih baik. Seperti itu. Dahulu para salaf mengatakan, dahulu kami meminta kepada Allah walaupun sekedar tepung adonan untuk membuat roti, untuk makanan sehari-hari. Tepung adonan saja minta kepada Allah, ya Allah,
tepung air habis. Ya, tolong mudahkan saya untuk mendapatkan tepung yang lain. Sampai seperti itu. Jadi para orang-orang sangat terdahulu itu berdoa kepada Allah sangat-sangat sering sekali. Ya, berbeda dengan kita itu berdoa kepada Allah pas pingin saja. Kurang sering, kurang banyak. Harusnya sering. Maka kita berdoa terus. Mau keluar rumah berdoa, masuk ke rumah berdoa, mau makan berdoa, setelah makan berdoa, hujan turun berdoa, masuk kamar mandi berdoa, keluar kamar mandi berdoa, selesai sholat berdoa, di sujud berdoa, hari Jumat berdoa yang banyak. Dengan kita banyak berdoa kepada Allah, maka kita ingat kita ini lemah, kita ini banyak pinginnya kepada Allah, banyak butuhnya, kita ini hina, kita ini rendah, Allah yang Maha Kuasa. Sehingga nanti akan muncul ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua tadi, dengan cara banyak-banyak bergaul dengan teman-teman yang baik, yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita gaulnya dengan dengan para sosialita, gitu, orang-orang suge-suge yang sukanya pamer-pamer kemewahan, ya kita akan jarang ingat Allah. Kita akan jarang ingat Allah, sehingga kita jarang tawakal kepada Allah. Yang ada dalam pandangan kita hanya materi-materi saja. Hingga lebih intenskan lagi, lebih seringkan lagi bergaul dengan teman-teman yang baik, teman-teman yang soleh. Makanya tadi kata Pak Akil, ini awalnya kajian ini 2 bulan sekali, sekarang menjadi sebulan sekali. Mudah-mudahan lama-lama jadi sebulan 2 kali, lama-lama jadi seminggu sekali, Pak. Lama-lama setiap hari. Supaya ini intens ya, nggak harus kajian setiap hari, tapi intinya intens bertemu dengan teman-teman yang baik seperti ini. Ini banyak doa itu, Bu. Banyak berdoa kepada Allah setiap waktu dan banyak-banyak bergaul dengan teman-teman yang soleh. Nanti ketawakalan itu akan muncul sendiri. Allahu a'lam. Kemudian yang kedua tadi, tawakal itu ada di awal atau setelah usaha. Nah, tawakal itu ada terus. Tawakal itu harus ada sejak awal sampai akhir, tidak boleh terputus. Ya, jadi tawakal bukan sesuatu yang hanya dikerjakan sekali setelah itu tidak lagi, tidak. Tapi terus-menerus kita tawakal kepada Allah sebelum usaha, di tengah usaha, dan setelah melakukan usaha. Ya, terus kita bergantung hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh terputus. Wallahu a'lam. Mau ke yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, saya saat ini bertugas di Rumah Sakit Wonosari dan masih banyak sekali pasien-pasien bayi yang datang itu dipasangin gelang, jimat gitu ya. Dan saya sudah menjelaskan ke orang tuanya, tapi memang katanya sudah tradisi begitu. Nah, bagaimana ya sikap kita? Karena memang tidak ada di program Puskesmas ya kalau untuk menjelaskan hal-hal seperti itu. Dan sampai sekarang pun sudah tahun 2022, tapi masih banyak sekali pasien-pasien anak yang masih dipasangi dengan hal-hal seperti itu. Matur nuwun. Ada seorang sahabat Nabi namanya Rafi bin Khadij radhiyallahu taala. Suatu hari Rafi bin Khadij ketemu dengan Rasulullah SAW. Kemudian Rafi ketika itu memakai gelang jimat. Jadi dulu ada sahabat Nabi yang ketemu Rasulullah pakai gelang jimat. Maka sama Rasulullah langsung ditarik, diputuskan. Apa ini? Kata Rafi, ya Rasulullah, supaya saya tidak terkena penyakit ain, supaya saya tidak terkena sihir, supaya saya tidak lemah. Maka Rasul mengatakan, hadza la yaziduka illa wahna. Justru apa yang kamu pakai ini akan bikin kamu lemah. Jadi salah kalau pakai jimat malah tambah kuat. Kata Rasulullah, kalau kamu pakai jimat malah lemah, malah ini jadi sumber penyakit kamu. Ini Rasulullah yang mengatakan.
langsung ditarik, diputuskan dan dilempar, dibuang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka pertama saya ingin koreksi bahwasanya anggapan kalau pakai jimat itu akan tambah sakti, tambah kuat, itu enggak betul sama sekali. Justru akan menjadi masalah. Jimat-jimat ini akan menjadi masalah. Kata Nabi, akan menambah lemah. Nanti akan memberikan penyakit, akan memberikan gangguan. Dan faktanya orang-orang yang kesurupan, orang-orang yang diganggu oleh jin, orang-orang yang kena santet, orang-orang yang kena pelet, kena teluh, kena gangguan dari dukun, itu biasanya pernah pakai jimat. Faktanya demikian. Maka pakai jimat malah bikin masalah buat anak, bukan malah melindungi anak. Kemudian yang kedua, tugas kita sebagai saudara sesama muslim hanya bisa menasihati. Kita nggak bisa maksa, kita nggak bisa menyuruh-nyuruh orang, nggak bisa. Kita hanya bisa menasihati. Kecuali kalau kita adalah ulil amri. Tadi Nabi langsung nyabut, langsung buang karena Nabi ulil amri. Nabi itu pemimpin, presiden. Kalau presiden berhak. Nabi mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi. Siapa yang melihat kemungkaran, maka dia wajib ingkari dengan tangan, hanya dengan kekuasaan. Kalau nggak mampu maka dengan lisan, kalau nggak mampu maka dengan hati. Kata para ulama, yang mampu mengingkari dengan tangan cuma 3. Pertama, ulil amri, kepada rakyatnya. Yang kedua, seorang tuan kepada budaknya. Yang ketiga, seorang suami kepada keluarganya. Selain itu nggak bisa. Kepada pasien nggak bisa ngingkari. Ya, kepada teman nggak bisa ngingkari. Kepada atasan, pada bawahan nggak bisa ngingkari. Hanya bisa dengan lisan. Fa'ilam yastati fabilisan, dengan lisan. Maka jenengan sebagai nakes, sebagai dokter atau nakes hanya bisa menyarankan. Pak, Bu, ngapunten, ini apa? Oh, ini jimat macam-macam. Oh, kalau saya boleh sarankan, tidak perlu Pak pakai seperti ini. Takutnya nanti akan menimbulkan hal yang tidak diinginkan. Atau bahasa-bahasa yang semisalnya yang enak, yang hikmah, yang lembut, jangan dikatakan syirik, jangan. Tapi gunakan bahasa-bahasa yang hikmah. Ngapunten Pak, ini nanti akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, atau ini tidak selayaknya dipakai, atau ini dilarang dalam agama atau semisal. Jangan dibilang jenengan musyrik, ini syirik, jangan. Harus menyampaikan nasihat dengan hikmah. Jadi yang bisa dilakukan hanya nasihat. Al-Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi mengatakan, la tansah akhaka bisyartil qabul. Jangan kamu nasihati saudaramu dengan syarat harus diterima. Nasihati orang kok harus terima. Saya nasihati kamu harus terima. Kalau kamu gak terima, nanti saya pukul misalnya. Gak boleh, kata Ibnu Hazm, gak boleh. Karena ini sama saja engkau menganggap saudaramu seperti rakyatmu. Engkau menempatkan diri seperti seorang presiden dan dia rakyatmu. Atau engkau menempatkan diri sebagai seorang juragan dan dia budakmu. Ini bukan ukhuwah namanya, kata beliau. Maka gak boleh kita menasihati orang harus diterima. Kita cuma bisa menasihati, diterima alhamdulillah, gak diterima gak apa-apa. Demikian, Allahu a'lam. Ada yang lain? Sampun deh. Mungkin sebagai penutup kita akhiri kajian pada kesempatan hari ini dengan kita panjatkan doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Taala berikan keberkahan kepada majelis kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadhiyal hajat
Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wa nafaqa wa ghina. Allahumma aslih awladana, Allahumma aslih azwajana. Ya Allah, jadikanlah anak kami anak-anak yang saleh, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah pasangan-pasangan kami sebagai suami yang saleh, sebagai istri yang salihah. Allahumma aslih qaryatana hadhihi Yogyakarta, Allahumma aslih baldatana hadhihi Indonesia. Allahumma aslih wulata umurina warzuqhum al-bitanata as-salihah allati tadulluhum 'alal khair wa tu'inuhum 'alaihi ya rabbal alamin. Allahumma anta syafi la shifaa illa shifaa'uk. Ishfi ikhwanana, ishfi Dr. Muhraji, ishfi Dr. Astriana wa zawjuha, ishfi Dr. Taryo. Anta syafi la shifaa illa shifaa'uka, shifaa'an la yughadiru saqama. Ya Allah, Engkau Maha Penyembuh, ya Allah. Tidak ada kesembuhan kecuali dari-Mu, ya Allah. Sembuhkanlah saudara-saudara kami, sembuhkanlah Dr. Muhraji, sembuhkanlah Dr. Astriana dan suaminya, sembuhkanlah Dr. Taryo dengan kesembuhan yang sempurna yang tidak mengembalikan penyakitnya kembali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.